Kalau misalnya mau minta nafkah sesuatu ya minta aja sama ayah biologisnya. Ya jadi kan sebenarnya dari awal yang tadi Dedi lanjut itu hanya hubungannya pekerjaan, akhirnya jadi ada bumbu-bumbu bercocok tanam di situ kan. Jadi ada bumbu bercocok tanam yang sebenarnya kita hubungannya tanpa status gitu, melakukannya juga berdasarkan ya suka sama suka gitu, karena pada saat itu kan Dedi punya pacar juga. Kalau mau dinafkahi, kalau mau diurus dan nggak mau terlantar, ya udah sini kasih Dedi. Dedi ini melakukan 10 kebaikan ya, tapi satu kejelekan itu yang dilihat gitu. 10 kebaikannya ya nggak dilihat sama dia gitu. Tuh kalau dia dilihat ini kayaknya mantan ini ingin menjatuhkan Dedi sama Mayang nih. Gimana caranya nih gue ngejatuhin dia ini? Dipikir Mayang ini pansos, dipikir Mayang ini mengambil kesempatan dari kakaknya. Dedi izinkan, tapi itu pun pakai surat perjanjian. Ketemu lagi di program acara Rasi Show. Tangannya mana ya? Ya, ketemu lagi di acara program yang satu ini. Dan kebetulan saya Arif bersama Aspri sebelah saya. Halo, Dara. Ya, kali ini kita mau mengangkat tema di mana sedang ramai-ramainya nih diperbincangkan baik di dunia media sosial maupun di kalangan para pemburu berita infotainment, yaitu Lika-Liku Dodi Sudrajat. Oke, Dara, silakan panggil Pak Dodi Sudrajatnya. Bintang tamu kita pada hari ini di Rasi Show, kita sambut Dodi Sudrajat. Halo. Halo, Dedi. Siapa nih namanya? Dara. Halo. Halo, Dad. Sehat ya, Dad? Pak Dodi Sudrajat sudah hadir di depan kita. Mari kita berbincang-bincang bersama Pak Dodi Sudrajat. Ayo, Dad, silakan, Dad. Duduk, Dad. Nah, udah disediain, Dad, tempatnya, Dad. Waduh, ini sofa baru dibeli tadi malam nih, Dad, khusus buat Dedi nih. Serius? Iya. Ya Allah, baru kali ini. Ya. Soal kabar mantan istri itu, Dad, gimana sih itu, Dad? Iya. Dad, mantan istri sampai akhirnya sama Dedi tuh bersih tegang soal nafkah, terus soal tidak diakui anak segala macam. Maaf ya, Dad. Iya. Gimana, Dad? Ceritanya sih, Dad. Iya, sebenarnya ini kan bermula dari gugatan cerai yang dilakukan oleh mantan istri dia. Sebenarnya harusnya tidak saling membuka aib seperti ini gitu kan. Sejak mantan itu menggugat cerai Dedi dan kita resmi berpisah dan tidak menjadi suami istri. Mulai saat itu juga sepertinya mantan ini mengibarkan obor, artinya yang memulai permusuhan gitu, ya memulai permusuhan. Padahal sebenarnya Dedi tidak seperti itu. Maksud Dedi kalau misalnya memang sudah tidak menjadi suami istri, ya sudah tidak sudah ikatan nikah lagi, sudah ketuk palu, ya sudah, kita kan dulu pernah jadi suami istri, ya sudah, sekarang sudah tidak suami istri lagi, ya kita jadi teman, kita jadi sahabat, kan enak ya, kita jadi saudara. Apalagi kan ada anak ya, anak ini kan tidak mengenal orang tuanya bercerai, dia kan butuh kasih sayang dari ayah dan ibunya walaupun sudah bercerai. Kan sebenarnya itu kalau kita pemikirannya dewasa ya dan bijak ya. Kalau Dedi kan berpikirnya seperti itu, maunya kan seperti itu, udah kita damai-damai aja, ya sudah, kalau memang sudah kamu mau gugat cerai Dedi, ya sudah gugat cerai, Dedi terima ya. Misalnya hak asuh juga mau diambil, silakan, nggak apa-apa hak asuh diambil, tapi udah jangan memulai permusuhan gitu, jangan memulai dengan menjelek-jelekan mantan suami atau menjelekkan Dedi gitu, membuka aib. Setelah itu kan Dedi dibuka aibnya. Di TV-TV, di media sosial, di podcast ya, di TV-TV. Tapi kan selama ini Dedi diam gitu. Dedi masih menghargai mantan istri Dedi ini kan. Kalau Dedi mau buka aibnya kan bisa pada saat itu kan. Tapi mana lihat, coba Dedi kan selama ini diam. Dibuka aibnya, difitnah, dijelek-jelekin, Dedi diam gitu.
Tapi kan diamnya Dedi ada batasnya kan. Sejak keputusan cerai itu selama kurang lebih satu setengah tahun Dedi diam, karena diamnya Dedi bukan udah Dedi nggak mau ngurusin itu yang tadi Dedi bilang. Dedi lagi pakai kacamata kuda, lagi fokus sama Mayang gitu. Urusan kayak gitu nggak penting bagi Dedi gitu. Nambah-nambah kerjaan aja kan, harus bales-bales segala macam atau apa kan, jadi perkara yang nggak ada manfaatnya gitu. Kalau Dedi kan lebih fokus ke Mayang gitu, 1,5 tahun loh itu. Jadi seperti itu sih sebenarnya, sangat disayangkan juga gitu kan. Ini jadi pembelajaran yang kurang baik ya kepada publik ya. Udah jadi suami istri dulu, kita pernah saling sayang dulunya, saling mencintai, kok setelah bubar seperti ini kok jadi seperti itu gitu. Dedi jadi jelek-jelekin gitu, harusnya kan nggak seperti itu kan. Kayak musuhan. Iya, kayak musuhan. Dedi kan sebenarnya nggak mau seperti itu gitu. Ya kasihan anak kan, anak yang menjadi korban gitu kan. Apalagi kan kalau memang Dedi ini ayahnya, kenapa harus dijelek-jelekin gitu, dibuka aibnya gitu. Nah kalau Dedi balik lagi, apakah dia orang yang sempurna dalam rumah tangga? Kan enggak, pasti ada jeleknya juga, pasti ada kekurangannya juga. Kalau Dedi mau buka kan bisa, kalau Mayang mau buka juga kan bisa. Mayang juga tahu, tapi kan nggak dilakukan. Perbedaannya yang dilakukan oleh mantan itu malah ngajak anaknya kan untuk podcast juga. Jadi ya gitu, si C ini jadi seperti membuka aib Dedi itu berdua gitu. Kalau Dedi bisa aja kan Mayang Dedi ajak juga, ya dia juga tahu gitu kejelekan dan kelemahan dan kekurangannya mama tirinya, tapi Dedi seorang iya bukan Mayang, Dedi yang ngajarin gitu. Selain Mayang yang nggak mau, Dedi juga Dedi bilang jangan. Itu kan sebenarnya orang tua yang benar ya. Ya orang tua yang benar kan seperti itu, mengajarkan anak ya udah jangan, udah kamu fokus aja, fokus sekolah, fokus karya, fokus ini. Tapi kalau mantan Dedi kan nggak, malah ngajak-ngajak ke podcast, ke TV-TV. Ya pecahlah kasus ini, kekisruhan ini pecah, menyambung nih gara-gara Dedi operasi kantung mata. Jadi kalau mantan Dedi ini sering nyenggol Dedi kan pakai foto anak terus nyenggol Dedi. Jadi seperti menjual Dedi terus gitu, nyenggol Dedi juga. Dalam hati kenapa sih dia posting story itu, kenapa sih kalau nggak pakai nama Dedi tuh nggak bisa apa ya gitu. Jadi nggak viral. Tapi mungkin nggak viral karena kan Dedi Indonesia mungkin kan. Jadi kayak gitu. Jadi ada foto terus nyenggol Dedi, terus story-nya ini pasti selalu nyenggol Dedi. Tapi jangan follower Dedi juga sang mantan ini. Ya bisa jadi ya. Jadi setiap ada postingan Dedi lagi aktivis dia komen. Ya, mungkin bisa jadi seperti itu. Ya, tapi kan Dedi nggak pernah ya melakukan itu ke dia gitu. Jadi nggak pernah Dedi kan, nggak pernah story apa. Pokoknya story-nya tentang kegiatan Dedi sama Mayang udah kan. Nah, jadi selalu menjual nama Dedi, nyenggol Dedi gitu, nyentil Dedi. Ya, sekarang akhirnya Dedi sentil kan. Maksudnya ya sekarang kalau nggak mau disentil, ya jangan nyentil orang gitu. Kalau nggak mau disenggol, jangan nyenggol orang. Sekarang Dedi sentil balik, Dedi senggol balik, buos langsung kan, panik, langsung kebarkan jenggot, langsung buat preskon, langsung dilaporin dan sebagainya, bla 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 bla. Nah ini kan berawal dari dia, ya kan. Dedi kan punya batas kesabaran yang ya cukuplah, udah 1,5 tahun diem gitu ya kan. Nah diawali dengan kemarin operasi kantung mata lah. Operasi kantung mata ini kan urusan Dedi, ya kan. Ini nggak ada hubungannya sama mantan, ya kan. Operasi urusan Dedi. Kalau dia pun misal dioperasi, Dedi juga kan nggak ikut campur gitu kan. Ini iseng aja gitu, kayaknya jempolnya kayak gatel aja gitu ya kan. Jadi ada postingan yang bicarakan ada orang yang sibuk operasi kantong mata untuk cari cewek. Cemburu. Cewek-cewek. Terus di situ ada postingan anak nih, ada postingan si A ya. Di bawahnya ada yang sibuk cari uang untuk nyekolahin si A. Berarti kan nyindir Dedi banget gitu ya, udah nggak tahan lah Dedi gitu. Akhirnya ya barulah Dedi buka lah gitu. Sebenarnya ini aib yang harusnya tidak ditutup ya kan. Tabir gelap ini yang orang tidak tahu sebelumnya gitu kan.
selama ini orang pikir nggak tahu nih pernikahan Dedi dulu seperti apa sama mantan ini. Akhirnya kan Dedi bilang gitu, ya kalau misalnya mau minta nafkah sesuatu ya minta aja sama ayah biologisnya. Dedi bilang gitu kan. Rame lah menyatakan kalau si A ini bukan anak kandung Dedi, ya kan. Nah itu harusnya kan Dedi pendam ya. Dedi harus pendam. Nah, kenapa Dedi bicara itu awalnya? Kan Dedi nggak bicara sebelumnya kalau mantan Dedi waktu menikah itu hamil duluan. Yang keluar nih ini dulu nih, makanya kan rame kan. Dedi tidak mengakui si A ini sebagai anak Dedi dan ayah kandungnya gitu. Baru beberapa hari kemudian Dedi jelaskan kenapa Dedi ngomong itu. Kalau di flashback lagi dulu waktu Dedi menikah sama mantan Dedi itu sudah hamil 2,5 bulan gitu. Kan feeling atau firasat yang nggak enak apa sih Dad, sehingga maaf ya Dad, tidak bahasanya tuh tidak mengakui kalau si A ini darah daging. Ya. Oke, jadi kita mundur dulu ya ke belakang. Jadi pada saat itu Dedi sama mantan ini hubungannya tanpa status. Gitu. Dedi punya pacar, dia juga punya pacar, dan dia juga masih berhubungan baik dengan mantan suaminya di Pemalang gitu. Kayak TTM juga ya? Iya, jadi hubungan ini kita hubungan tanpa status gitu, ya melakukan hubungan itu tanpa status. Jadi Dedi punya pacar, pada saat itu Dedi mau nikah sama pacar Dedi tuh mau nikah. Setahun kita lagi menabung gitu, udah mau nikah. Setelah 12 tahun Dedi nggak menikah ya, 12 tahun nggak menikah, di tahun ke-13 nih. Vanessa masih ada, Mayang juga masih ada ya. Jadi di tahun ke-13 datanglah ini mantan Dedi ini ke sini. Dia datang ke sini dalam rangka rumah tangganya juga lagi berantakan di Pemalang. Mantan Dedi ini janda anak 3. Mantan Dedi ini janda anak 3 datang dari Pemalang, datang ke Jakarta dalam kondisi stres dan depresi karena si suaminya ini ketahuan selingkuh di Pemalang gitu. Dia stres dan depresi, rumah tangganya sudah lagi dalam di ujung tanduk lah gitu. Lagi goncang. Terus dia ini lagi pingin cooling down, datang ke Jakarta pengen cooling down. Dan di Jakarta tuh nggak punya siapa-siapa, nggak punya saudara, family dan sebagainya, nggak punya. Nah datang itu bawa anaknya si C, bawa ke si C ini di Jakarta, ngekos di daerah Bekasi itu daerah Pondok Gede. Nah datang ke sini selain cooling down, terus dia ingin anaknya ini jadi artis. Pengen ikut casting. Nah karena ini si mantan ini datang ke Jakarta tidak tahu kerasnya Jakarta, banyak ditipu sama orang-orang yang ngakunya manajemen, yang ngakunya manajer. Bisa Bu anaknya saya jadiin artis, dari orang ke orang itu ada 3 sampai 4 orang itu. Jadi dia membeli peran. Si C ini masuk ke dunia dimasukin ke sinetron tapi beli peran. Jadi bukannya malah dibayar, si mantan ini bayar ke si manajer ini. Dia berapa bayarnya? 25 20 juta gitu. Yang penting dia main entah sebagai figuran gitu. Mainnya juga sebagai figuran, nggak main apa-apa gitu. Udah berapa orang seperti Ngebet itu. Banget kayak jadi iya, artis jadi punya gitu ya. motivasi yang besar sekali untuk anaknya si C ini mau jadi artis gitu, datang dari kampung gitu ke Jakarta. Nah dari orang ke orang itu, dari 4 manajer yang ngakunya manajemen artis itu tertipu sampai berapa ya? Dia bilang sih ngakunya sampai 80 juta sampai gitu. Bilangnya karena ditipu. Ini anaknya nanti jadi dapat Peran-peran iya, main sinetron, layar lebar, iklan lah apa segala macam, bayar 30 juta, bayar ada yang 25, ada yang sekian gitu. Kalau dihitung-hitung 80 juta dari 3 atau 4 manajemen artis ditipu. Dia nggak ngerti gitu. Pokoknya anaknya di lokasi syuting sebagai figuran kayak udah seneng aja gitu kan. Nah, jadi padahal kan kalau beli peran itu kan kesian anaknya, nanti anaknya nggak bisa acting malah dimarah-marahin sama sutradara ya kan. Kalau Dedi kan beda, Dedi sekolahin dulu Vanessa kan, sekolahin acting, model, baru masuk. Nah, dia jalurnya kan bener itu kan. Jadi dia siap kan, punya ilmunya kan. Dia tahu bagaimana peran antagonis, protagonis. Dia tahu udah karena udah sekolah dulu. Kalau ini enggak. Dia nggak tahu, jadi hanya membeli peran gitu.
Singkat cerita akhirnya dari orang ke orang ketemulah Dedi. Waktu itu Dedi lagi kerja di salah satu manajemen artis juga. Waktu itu Dedi punya teman, dia minta bantuan karena Dedi kan sudah punya paham lah ya di dunia entertain kan, sudah bisa bisa menjadikan Vanessa di public figure sebagai artis. Jadi udah punya pengalaman. Nah, jadi dia minta bantuan Dedi untuk membantu manajemen artisnya di Kelapa Gading. Nah, pada saat itu dia datang ke Kelapa Gading itu untuk si C ini jadikan artis gitu. Nah, kan Dedi wawancara, taunya itu dari situ dia cerita, aku udah ini dulu manggilnya Mas sih. Saya juga dulu manggilnya Mbak gitu. Gimana Mbak, mau gimana? Ya nih anaknya Mas, saya pengen gimana bisa gak jadi artis gitu. Terus selama ini gimana? Dia cerita, ya selama ini saya ketipu, soalnya ngebeli peran bla bla bla. Akhirnya kan Dedi sharing kan, Mbak salah gitu. Harusnya jangan seperti itu. Harusnya waktu itu punya duit 80 juta ya, yang ditipu itu, uang ditipu itu harusnya sebenarnya disekolahin dulu anaknya. Dedi cerita, dulu Vanessa masuk dunia entertain nggak beli peran, tapi sekolahin dulu dia, sekolahin acting, sekolahin presenter, sekolahin model, biar dia punya basicnya, dia punya ilmunya, sehingga pada saat dia mau syuting itu dia sudah siap mental, udah siap, tahulah ilmunya, tahulah cara berakting di depan kamera, jadi dia nggak grogi gitu. Oh gitu ya Mas ya, oh gitu. Baru dia nanya pada saat itu, jadi sekolah acting di mana? Ya Dedi kasih tahu kan, sekolah acting di sini. Udah dia ada sisa duit berapa waktu itu dia sekolahin acting tuh. Dedi anterin pada saat itu. Jadi hubungannya Dedi anterin juga ya? Oh jadi akhirnya Dedi jadi manajernya manajernya Cika. Jadi manajernya Cika gitu. Dedi jadi manajer C, jadi manajer si C ini, Dedi antar kemana-mana. Dedi misalnya dia casting, Dedi anterin ke Cinema Art, ke MD. Si C ini dia anterin sama mantan Dedinya, mamanya juga berawal dari situ. Akhirnya kedekatannya, hubungannya sebatas kerjaan aja gitu. Kerja jadinya. Iya, kerjaan. Pada saat itu akhirnya ngelihat Mayang main gitar sama vokal kan setiap hari Dedi ajarin, dia datang kan ke rumah ngelihat. Akhirnya kepengin juga ini si C. Mamanya juga bilang, dia Mas diajarin deh main gitar sama vokal. Bisa nggak si C itu? Melihat Mayang, ternyata nggak ada basicnya. Ya kalau emang susah sih, kalau orang nggak punya passion, nggak ada bakat ya susah ya. Tapi anaknya mau, tapi dia diajarin, tetap dia diajarin. Gitu. Jadi gitar ukulele yang dulu pernah bekas Mayang itu dia diajarin dulu ke si C ini. Mau dia diajarin tuh pelan-pelan. Betapa Dedi ininya ya, pengen bantu ya, bener-bener pengen bantu, udah dia diajarin gitu. Flashback lagi pertanyaan saya nih soal klarifikasi aja ya. Nah, benar nggak sih ya apa yang dituduhkan pihak sana si sang mantan istri ini, kalau Dedi ini tidak menafkahi juga tidak mengakui? Klarifikasi aja deh. Ya, jadi kan sebenarnya dari awal yang tadi Dedi lanjut itu, akhirnya hubungannya pekerjaan, akhirnya jadi ada bumbu-bumbu bercocok tanam di situ kan. Jadi ada bumbu bercocok tanam yang sebenarnya kita hubungannya tanpa status gitu, melakukannya juga berdasarkan ya suka sama suka gitu. Karena pada saat itu kan Dedi punya pacar juga gitu kan. Dan dia juga punya pacar, juga masih punya suami gitu kan di sana. Gitu. Kenapa pada saat kemarin itu Dedi mengatakan itu karena pada saat itu si mantan Dedi ini sudah hamil 3 bulan, 2 bulan setengah ya, sudah hamil 2 bulan setengah. Nah, kenapa Dedi menikahnya di bulan ketiga? Karena pada saat itu masih beradu argumentasi. Dedi juga nggak yakin itu adalah gitu. Karena kan kita nggak hubungan tanpa status kan. Dia juga punya pacar, dia juga masih ada suaminya. Jadi ya mantan suaminya masih berhubungan dengan baik gitu kan. Terus jadi sudah hamil 1 bulan, hamil 2 bulan, terus minta tanggung jawabnya kan sama Dedi gitu. Aku udah hamil nih gimana gitulah. Dedi pada saat itu nggak, dia bertanya dong gitu. Bertanya dalam hati, ini anak Dedi atau bukan gitu kan. Ya artinya kalau boleh kasarnya ya hamilnya sama siapa, kok Dedi yang jadi tanggung jawab. Walaupun memang di situ Dedi mohon maaf juga ikut bercocok tanam juga ya kan, tapi kan dia yang tahu nih ayahnya siapa ya kan.
tadinya kan nggak mau buka nih sebelum ada kejadian ini kan Dedi mau harusnya nggak dibuka ya, udah biarin aja ditelan aja ya, maksudnya udahlah itu Dedi anggap aja anak Dedi gitu. Tapi karena dia kan membuka aib terus ya udah mau nggak mau gini harus terbuka. Karena itu Dedi mengatakan kalau ya tanda tanya ya ini Dedi ayah biologisnya atau bukan, atau Dedi bukan ayah biologis. Kalau ingin buktinya memang harus ada tes DNA kan. Iya. Nah tes DNA itu bagus, Dedi juga harus ngajukan itu tes DNA karena Berarti untuk Dedi juga bersedia nih, bersedia, tes DNA. betul. Jadi kan jadi yakin, oh berarti si A ini anak Dedi gitu kan, dan si A juga bagus juga kan statusnya jelas kan, Iya. dia punya ayah kan, ayahnya siapa gitu. Iya. Itu yang harusnya kan ini kan aib ya nggak bisa dibuka karena tapi mantan Dedi dari 1,5 tahun itu membuka aib terus ya mau nggak mau akhirnya ini terbuka gitu kan. Nah jadi pada saat itu seperti itu ya, terus apa tidak menafkahi dan apalagi ya tidak menafkahi. Tidak Nah menafkahi itu dari berdampak- si C iya. ada. Oh yang dari C-nya tidak nafkahi dulu yang si A ya. Menelantarkan ya. Nah kalau dia bilang menelantarkan setelah putusan cerai hak asuh kan diambil sama mantan Dedi. Terus dia bilang menelantarkan. Terlantar karena di sana. Coba kalau di Dedi nggak akan terlantar. Iya. Gitu. Jadi prinsip Dedi adalah setelah dia putus bercerai, terus hak asuh diambil oleh mantan istri Dedi, ya sudah urus semua gitu loh. Urus semua. Kalau misalnya si mantan ini pingin dinafkahi atau pingin diurus, ya anak itu kasih ke Dedi. Ya maunya dia kan begini, maunya dia ini si mantan ini Dedi memberikan nafkah bulanan kan, setiap bulan maunya dia kan begitu. Nah Dedi nggak mau, karena apa? Dedi tahu karakternya dia boros dan tidak bisa mengatur keuangan. Pertama, Disalahgunakan ya, Ded, ya. terus kedua belum tahu kan uang itu digunakan nggak nanti buat anaknya, buat bisa takutnya kan digunakan untuk pribadi. Itu alasan Dedi. Iya alasan Dedi. Kalau mau dinafkahi, kalau mau diurus dan nggak mau terlantar, ya udah sini kasih Dedi. Nah buktinya kan Dedi selama ini ya track recordnya bagus kan. Bagaimana Mayang Dedi urus dari nol, dari bayi ya kan, Dedi urus sampai sekarang umur 20 tahun, terlantar nggak Mayang? Nggak terlantar. Terlantar nggak Vanessa? Nggak terlantar. Mamahnya meninggal aja, terus Dedi 12 tahun nggak menikah, itu sebagai tanggung jawab Dedi sebagai ayah. Sebagai orang tua yang tidak egois, merawat dan mendidik anak-anak Dedi, Mayang dan Vanessa. Itu kan track record yang sudah bisa menjawab tuduhan dia. Menelantarkan anak Mayang, terlantar nggak? Vanessa terlantar nggak? Enggak. Dari kecil dia dirawat. Mayang aja deh, bener-bener dari umur dia lahir, mamahnya meninggal, itu udah dirawat gitu, dia diasuh, dia dijaga, dia disekolahin, ya kan? Nah, maunya Dedi, anaknya si A ini kalau nggak mau ditelantarin, mau dinafkain, kasih Dedi gitu. Tapi karena hak asuhnya diambil sama mantan, ya sudah. Silakan. Monggo ya. Iya, maksudnya mereka semua ya mantan yang biayain, mantan yang semuanya sekolahnya, kebutuhan primer, sekunder, apa segala macam ya, baju apa segala ya urus semua. Tapi kalau nggak mau diurus dan keberatan, ya kasih Dedi. Nah Dedi yang urus gitu. Dedi Itu maunya bersedia Dedi. ya, Dedi bersedia seperti Mayang nanti seperti Mayang Dedi urus itu dari bayi. Maunya Dedi seperti itu. Nah dia kan ini jawabannya ya sudah terjawab ya. Kenapa Dedi seperti itu? Yang pertama, Dedi tidak bisa memberikan uang bisa, tapi Dedi nggak mau. Tapi Gitu. pernah sekali atau dua kali Nggak pernah setelah ketuk palu, terus hak asuh diambil sama dia, terus akses Dedi ditutup, akses si A juga ditutup untuk berkomunikasi dengan Dedi. Nanti voice note-nya ada si A ini betapa ingin ketemunya Dedi, nanti Dedi setel bisa nanti ya. Terus dilarang sama mantan Dedi ini gitu. Nah, terus ada lagi si anaknya ini si C. Ya si C ini bilang Dedi nggak pernah memberikan uang dan sebagainya gini. Kalau Dedi lihat si mantan ini sama si C ini kan hanya melihat tuh dari sisi negatifnya aja gitu. Apakah Dedi selama 7 tahun itu seperti itu? Kan tidak. Kayak tadi Dedi bilang, Dedi ngajarin dia gitar, Dedi ngajarin dia vokal dengan sabarnya. Itu nggak nemenin casting kemana-mana, itu kan nggak dibuka sama dia. Kebaikan itu nggak buka. Jadi gini, Dedi ini melakukan 10 kebaikan,
ya, tapi satu kejelekan itu yang dilihat gitu. 10 kebaikannya ya nggak dilihat sama dia gitu. Jadi hanya kejelekan aja, hanya fitnah aja gitu. Pasti kan Dedi juga ada baiknya. Dedi ajarin dia bisa nyanyi sama Mayang juga itu karena siapa? Orang tadinya nggak bisa nyanyi. Karena kalau misalnya lagi mau nyanyi sama Mayang itu suka Kamayang nanti kalau Kamayang nyanyi suaranya agak besar ya Kamayang karena aku suaranya begini. Jadi nggak bisa nyanyi nih anak, sebenarnya fals suaranya. Tapi dipaksa Ya ya. dipaksa gitu. Main gitar juga seperti itu. Tapi kan ya paling tidak Dedi kan sudah membantu ya, sudah membantu dia casting kemana-mana, sudah dia diarahkan menjadi apa, jadi public figure, menjadi artis segala macam. Itu kan butuhkan waktu Dedi juga, membuang waktu Dedi, tapi dia masih melihat tuh yang nyari celah gitu. Kalau Dedi lihat ini kayaknya mantan ini ingin menjatuhkan Dedi sama Mayang. Gimana caranya nih gue ngejatuhin dia nih supaya dia nggak maju, supaya dia nggak begini. Jadi mungkin ada itu niat jahatnya. Ya, ya mungkin ada juga sifat irinya karena mungkin setelah bercerai kok Dedi pergi ke Turki, jalan-jalan mulu ya, ke Malaysia, ke sini, terus Mayang juga makin cantik ya kan, terus ya karyanya ada single sama Niki Tirta, terus segala macam, endorsan makin banyak. Jadi mungkin ada sifat irinya, kemungkinan gitu ya, irinya sama Dedi. Nah, jadi untuk yang si C ini masih agak panjang. Nah, kenapa seperti itu? Dari awalnya kenapa Dedi tidak mau menikahkan setelah dia hamil itu, Dedi udah bilang pada saat itu, anak kamu itu tidak setuju sama aku gitu. Karena kan dia udah kenal bapaknya kan di Pamalang, anak itu nggak setuju, emang nggak setuju. Kelihatan sama Dedi itu asem banget. Sebelum menikah itu Dedi udah bilang mendingan balik aja ke Pemalang sebelum hamil ya, sebelum dinyatakan hamil, balik deh, jangan, itu anak kamu nggak suka sama aku. Dia udah kenal bapaknya loh gitu, dia udah kenal bapaknya, jadi jangan. Nah begitu juga anak Dedi gitu kan, dia tidak menentang banget gitu, menentang dan tidak setuju banget deh gitu kan. Kalau si Tante P ini dapetin Dedi emas, betul. Ya karena Dedi anak cuma satu, istri Dedi udah meninggal, dia nggak ribet kan kalau misalnya nanti nikah sama Dedi, dia nggak diribetin sama istri Dedi karena mama dia bilang Vanessa kan mama udah meninggal. Nah kalau dia didapet dia itu akan jadi masalah nantinya gitu. Rumah tangga Dedi akan runyam deh, percaya sama aku. Mendingan Dedi nggak usah menikah sama berarti itu. Terbukti. Iya, makanya kalau ada Vanessa di sini ya Allah, pasti tuh kan Det, kalau misalnya masih hidup ya, misalnya Vanessa, tuh kan Det, aku bilang apa? Kan dulu aku udah bilang jangan menikah sama Tante P gitu kan. Mungkin ya seperti itu. Jadi sangat menentang sekali gitu. Tapi karena waktu itu sudah hamil, ternyata ya nggak mau Dedi harus bertanggung jawab. Kasihan kan, lebih ke iba, kasihan. Setelah nikah, lahiran 5 bulan kemudian kan lahir kan, 5 bulan kemudian prematur lahir. Ya Det, katanya. Prematur ya, 5 bulan, prematur 7 bulan. Ya kan dia hamil dari umur bulan Desember, Januari, Februari Dedi nikah, 5 bulan kemudian lahir, berarti prematur 7 bulan. 7 bulan. Pada saat melahirkan Dedi undang juga Vanessa. Tetap dia tidak mau datang. Enggak Det, aku nggak mau datang, tetap aku pada pendirian aku nggak mau datang. Ya selamat aja Dedi udah punya anak dari Tante P, tapi aku nggak akan datang gitu. Jadi Vanessa tuh sangat menentang sekali pernikahan Dedi dengan si mantan ini. Begitu juga Mayang juga menentang juga, tapi karena Mayang kan waktu masih kecil, nggak tahu apa-apa nggak tahu apa-apa. Cuman yang lebih ekstrim menolak itu almarhum Vanessa. Gitu. Det, klarifikasi soal kabarnya mantan Dedi yang kemarin itu sempat menggugurkan kandungan. Mohon maaf Det, seperti apa sih Det kabar itu Det? Menggugur kandungan ya itu sampai 2 kali katanya. Iya, itu kan urusan dia ya. Pada saat itu kan kita statusnya nggak ada statusnya artinya hubungan tanpa status kan. Ya jadi bukan suami istri gitu kan. Hubungan kalau dia bilang pernah menggugurkan kan ya siapa itu ayahnya, itu dia. Ya tanya lagi aja, menggugurkan itu siapa ayahnya kandungnya, sampai dia kok sampai menggugurkan. Nah, itu kan mungkin menggugurkan nggak ada yang mau tanggung jawab kan. Gitu 2 kali sebelum dia hamil yang terakhir ini akhirnya Dedi mau bertanggung jawab, mungkin yang 2 kali itu tidak ada yang mau bertanggung jawab gitu. Itu klarifikasi Dedi. Ya kalau misalnya mau ditanyakan ya langsung aja tanyakan ke mantan Dedi gitu kan. Siapa yang kandungnya sampai dia menggugurkan itu. Mungkin pasti nggak ada yang mau bertanggung jawab. Nah terakhir itu yang makanya dia hamil
terus udah di bulan ketiga juga dia udah ragu juga siapa ini yang mau bisa nikahin dia gitu, apa mantan pacarnya, ya Dedi juga nggak tahu kan. Ya akhirnya itulah timbul rasa iba, rasa kasihan, akhirnya ya udah Dedi nikahkan pada saat kandungannya si mantan ini sudah masuk ke 2,5 bulan gitu. Kalau mau buktinya, ada buktinya bisa. Kalau dia sudah hamil, ya ini bisa dilihat, ya apa? Ini buku nikah Dedi. Oke. Ya buku nikah Dedi asli. Ya ini buku nikah Dedi. Ya ini buku nikah Dedi ya. Ya. Ya ini ada foto Dedi dan mantan Dedi. Ya. Di lembar pertama belum ada hari dan tanggal pernikahan, masih foto Dedi dan mantan. Oh, nikah sah ya, bukan Ya. nikah siri. Ya nikah sah. Nikah sah. Ya nikah sah ini bukunya. Ini buku nikah. Buku ya? nikah ya. Ya. Nah ini ini tanggalnya. Nah ini sudah ada. Dedi nikah tanggal 5 Februari 2016. Oke, Ya. 2016. 22 tanggal 5 Februari 2016. Tanggal 5 Februari 2016 ya. Ini buku nikahnya. Oke. Ya. Nah, ini buku nikah Dedi. Nah, ini akte kelahiran. Kelahiran. Ya, akte kelahiran si A ini lahir di bulan Juni. Berarti 5 bulan setelah nikah A lahir. Ya. Ya, ini kan ini buktinya. Tanggal ini di sini tanggal 30 Juni. Asli. Ini asli juga. Oke, sebagai ayahnya Iya. Mas Dodi ya? Ya, betul. Ini tanda tangan kan dari catatan sipil. Nggak ada tanda tangan Dedi di sini. Ini kan Oh, katanya kan dari pihak sana hilang ya? ya, nah itu dia yang akan nanti akan kita laporkan. Berarti kan ini dia memberikan laporan palsu ke polisi, dia bilang hilang, ternyata kan ini masih ada yang aslinya. Ya, ini Dia bikin kutipannya. ya, punya tapi kutipan. ya kutipannya, tapi dia bilang kan hilang katanya kan. Harusnya kan nggak hilang. Ya nggak, laporannya nggak hilang kan. Udah? Alasannya kemarin itu ketika preskon mantan Dedi itu bilang Mungkin udah. karena tidak dikasih sama Dedi, karena keperluannya untuk mendaftarkan sekolah, akhirnya dia memutuskan buat surat laporan kehilangan. Ya. Gimana itu, Dad? Kalau misalnya memang dia membutuhkan, harusnya datang kan ke Dedi. Tapi dia nggak datang ke Dedi. Dia tahu apartemen Dedi, Oh, gitu. oke. Dia tahu apartemen Dedi. Dia mintanya sama siapa? Ada nggak buktinya? Mintanya langsung sama Dedi nggak ada bukti apa-apa. Tapi karena pengakuannya sudah ada komunikasi sama Dedi, makanya dia memberikan statement. Oh, pada saat itu ya, waktu itu memang ada masih ada pembicaraan ke Komunikasi situ, ya ada komunikasi buat sekolah ya pada saat itu. Tapi karena itu tadi, Dedi sudah sibuk dan sebagainya, Dedi nggak bisa ngurus mencari akte ini, karena Dedi udah sibuk dengan, dia udah nggak mau ngurusin deh apapun gitu ya, udah Sibuk ngurus sama Mayang ya? sibuk sama Mayang, ya itu aja. Jadi itu klarifikasinya gitu. Tapi terus katanya kan dia ngelaporin Dodi ya, Mas Dodi. Jadi yang kata ada Gus Rofi bilang kolonya Mas Dodi ini pembohongan negara gitu, karena kan Mas Dedi ini nggak ngakuin bahwasan si A ini anak biologisnya Dedi, tapi Dedi itu sebagai wali dia di akta kelahiran. Itu gimana tuh? Ya kan sudah terjawab. Mungkin si GF ini belum tahu kalau si mantan ini udah hamil duluan. Kan terpatahkan dengan hamil duluan, ya kan? Makanya sekarang Dedi akan ungkap hamil duluannya ini, makanya terjadi ini gitu. Kenapa Dedi ungkap itu? Karena hamil duluan gitu. Kalau itu tuh sudah terpatahkan sebenarnya, ya kan? Dari hamil duluan itu sudah terpatahkan hamil di luar nikah gitu. Ada rencana nggak Mas Dedi Melaporkan untuk balik. melaporin balik gitu kan? Karena Ada dua kan kasus ya. laporannya ini ada dua agenda laporan, Dad. Kemarin sama ya kuasa tenang hukum, aja karena terus Dedi kemarin ditemani sama ya lemah sih sebenarnya untuk undang-undangnya gitu, karena itu tadi sudah terpatahkan dengan hamil di luar nikah itu. Ya itu kecuali Dedi hamilnya kecuali nikahnya benar nih. Nikah Dedi nikah terus 9 bulan nikah, terus benar-benar Dedi yang sebagai ayah kandungnya nih nikah malam pertama bercocok tanam, 9 bulan kemudian lahir. Terus udah semua ada, terus tiba-tiba Dedi mengatakan Dedi bukan ayah kandungnya. Dedi kena itu.
Tapi kan ini sudah hamil duluan, itu aja sudah terpatahkan gitu. Terus yang mengenai pelantaran anak, terus ada katanya Mas Dedi ini ada buktinya voice note-nya. Voice note-nya. Bisa didengarkan gitu biar pemirsa Rasis itu jadi, bisa mendengar. Ya, ini adalah suara A pada saat setelah putusan cerai. Si A ini karena dekat kan sama Dedi dari dia lahir itu, karena Dedi memang suka sama anak-anak. Makanya Dedi bisa merawat. Dedi kayak karena punya pengalaman Mayang kan, pengalaman Vanessa. Jadi pengalaman bisa merawat 12 tahun lah. Ya, gitu. Nah, Dedi jadi suka sama anak, merawat anak tuh Dedi senang. Ya, ini kita dengar ya. Dad, maaf ya, Dedi telepon itu nggak diangkat karena Ais nggak boleh kata mama, nggak boleh teleponan sama Dedi dulu. Dedi kata mama, Ais nggak boleh teleponan Dedi dulu. Dedi kata mama, Ais nggak boleh teleponan Dedi dulu. Dad, maaf ya, Dedi telepon itu nggak diangkat karena Ais nggak boleh kata mama, nggak boleh teleponan sama Dedi dulu. Ya, Dad, nanti ya kalau ada waktu. Ais kangen sama Dedi. Ya, Dedi, Ais tidur ya. Dedi, Ais kangen sama Dedi. Dedi, Ais kangen sama Dedi. Ya, Dedi, Ais tidur ya. Sedih banget ya kalau dengarnya. Ada seorang anak yang merasa kangen dengan memanggil Dedi aja kalau denger aja suka masih nangis ya. Sedih. Karena aksesnya ditutup. Ya kita bisa dengar sama-sama kan, berarti dia mau ketemu Dedi dimarahin sama Dedi sama mamahnya ya kan, nggak boleh ketemu sama itu kan sudah bukti gitu kan, bukan Dedi yang menutup aksesnya gitu. Kan sekarang Dedi juga berpikir dengan mendengar suara si A ini, Dedi berpikir lagi. Ini mantan Dedi aja di podcast, di TV itu ngejelekin Dedi begitu kejinya gitu ya, begitu jahatnya gitu ya, menjelek-jelekan Dedi, membuka aib Dedi itu di media sosial. Bagaimana dengan Ais gitu? Pasti dia juga mungkin sudah langsung dijelek-jelekin sama mantan Dedi, mungkin ya. Mungkin Dedi nggak tahu. Ini prediksi Dedi aja karena segitu kejinya gitu. Kalau memang Dedi ayah kandungnya, kan nggak mungkin dia sekeji itu menjelek-jelekan Dedi, membuka aib Dedi yang katanya Dedi ini ayahnya, ayah kandungnya, tapi kok dia melakukannya seperti itu? Harusnya menjaga perasaan. Iya, harusnya ya itu juga akhirnya menjadi tanda tanya Dedi gitu. Apakah benar ya, nih Dedi ini ayah kandungnya dia gitu? Kok dia seperti itu menutup akses? Terus berbicara menguliti Dedi, menjelek-jelekan Dedi, membuka aib gitu. Nah, seperti itu sih. Jadi sudah terjawab ya, mudah-mudahan juga nih pemirsa Rasis Show sudah menjawab semua gitu. Ya, sebenarnya di sini bukan kita mencari benar dan salah. Ya, Dedi juga mungkin sebagai manusia banyak kesalahan, banyak kelemahan, banyak kekurangan. Sebenarnya juga ini tidak harus terungkap di media, tidak ungkap di publik, tapi bagaimana ini sudah saling menyakitkan hati Dedi, yang sudah membuka aib Dedi gitu, yang dia bilang katanya Dedi ini ayah kandungnya, tapi kok dia seperti itu sikapnya gitu. 1,5 tahun Dedi diam, 1,5 tahun di jempol Dedi nggak membalas postingan-postingan mantan Dedi. Dedi diam gitu. Dedi tidak mau memberikan panggung, nggak memberikan respon atas semua postingan-postingan yang nyentil Dedi, yang menjual nama Dedi, karena dia tahu dia ini lagi cari panggung gitu, terus lagi mungkin ada iri juga melihat kebahagiaan Dedi sama Mayang yang sekarang ini alhamdulillah Allah membukakan rezeki ya untuk Dedi bisa jalan-jalan ke luar negeri bersama Mayang juga banyak endorsannya,
punya mini album, ya punya sebentar lagi akan rilis mini albumnya bersama bandnya MVB. Ada single bersama Niki Tirta, ya sebentar lagi Mayang juga akan rilis juga Mayang Wear. Yang Mayang Wear itu meneruskan jejak bisnis almarhum Vanessa. Yang dulu kan Vanessa punya Vanessa Wear ya, menjual baju-baju, menjual fashion. Ya Mayang juga sekarang meneruskan jejak kakaknya. Alhamdulillah ada salah satu konveksi terbesar di daerah Kelapa Gading yang mau mengendorse Mayang dan sudah dibuatkan baju-baju ABG, baju-baju yang modis yang sesuai dengan umurnya Mayang, yang brandnya itu pakai Mayang Wear. Jadi nanti akan rilis, media juga nanti akan kita undang, dan itu membuat Dedi senang ya atas prestasi Mayang, atas kegiatan Mayang begitu jadwalnya begitu sibuk, kuliah jalan. Terus entertain jalan, dia sudah menunjukkan komitmen ke Dedi Mayang ya gitu. Oke, itu aja sih. Oke, Dad, ini mungkin agak sedikit pertanyaan yang terakhir ya. Artinya benar gak sih seorang C ini anak sambung dari Dedi ini, pembenaran aja, benar apa enggak kalau Dedi itu tidak memberikan sesuatu ke dia tapi malah meminta, gimana Dad? Jawabannya kalau memang seperti itu ya kenapa selama 7 tahun dia bertahan sama Dedi, ya kan, selama 7 tahun gitu kan, nggak mungkin lah gitu ya seperti itu, meminta atau memberikan malah uangnya ke Dedi, ya nggak mungkin aja lah seperti itu ya, ini kan rumah tangga ya, ini kan keluarga, nggak mungkin gitu kan seperti itu. Jadi udahlah, kalau menurut Dedi ya, untuk si mantan ini janganlah anak dibawa dilibatkan dalam perkara yang sebenarnya anak ini sebenarnya harusnya fokusnya sekolah ya, fokusnya berkarir. Janganlah, itu cara didik yang salah ya. Cobalah kita berpikir bijak sebagai orang tua ya. Ini mantan Dedi ini kan sudah pernah berkeluarga, udah punya anak 3 ya, sudah pernah gagal juga, harusnya kan sifatnya lebih bijak ya, lebih bijak. Berbeda kan kalau Dedi pernah nggak ngajak-ngajak Mayang untuk menjelekkan mantan? Nggak pernah kan, malah Dedi larang. Jangan, udah kamu fokus sama kuliah, fokus sama karya, fokus sama prestasi, nggak usah ikut-ikut campur dalam masalah yang harusnya kamu memang tidak ikut campur. Kamu fokus aja sekolah, harusnya kayak gitu ya. Itu orang tua yang benar, kita bisa lihat. Ya Dedi bukan bilang Dedi benar atau enggak ya, mana yang benar mana enggak kita bisa lihat. Tapi kan harusnya sebagai ibu tuh bijaksana ya. Jangan anak ini dibawa-bawa untuk ikut membenci, ikut menjadi gaduh gitu ya. Ini kan kesian anak-anak ya, harusnya sekolah berprestasi, tapi diajak untuk ke podcast untuk jelek-jelekin Dedi. Sekarang masih juga ikut-ikut jelek. Dedi tidak mengerti jalan pikiran seorang ibu yang sudah berumah tangga, yang sudah punya anak 3, umur juga udah nggak muda lagi ya, umur sudah tua, tapi kok cara berpikirnya tuh tidak bijaksana terhadap anak gitu ya. Kalau memang mau bertempur, akhirnya udah anak nggak usah dilibatkan gitu, kasihan gitu kan. Ini kayak contoh kayak Dedi gitu, Dedi nggak mau libatkan. Tapi kalau dia mau libatkan Mayang kan bisa kan, pasti Mayang akan keluar nih. Kejelek-kejelekannya. Tapi kan dia dilarang, jangan, nggak boleh. Jangan, kamu sebagai anak udah diam aja, fokus sama karya. Ini ngebahas soal kemarin nih, sempat viral, rame beritanya. Dedi punya anak yang saat ini memang diakui nih oleh beberapa para netizen juga nih, pemirsa Rasisio, bahwasanya sosok Mayang ini sangat, luar biasa. Dad, ceritain dong sosok Mayang itu awalnya bisa tiba-tiba nih kayak semacam pengganti almarhum Vanessa. Iya. Gimana, Dad? Ya, oke. Ini pertanyaan yang bagus banget, dan baru kali ini nih dari Rasis ini baru mempertanyakan ini, dan akhirnya mungkin Dedi akan menceritakan ya, berhubungan juga dengan almarhum. Dedi punya anak 2 dari almarhum istri Dedi yang sudah meninggal ya. Jadi istri Dedi meninggal pada saat melahirkan Mayang. Jadi Mayang lahir itu sudah tidak mengenal ibu. Jadi pertarungan ya antara hidup dan mati.
ibunya yang selamat atau anaknya. Nah pada saat itu pendarahan, jadi mamahnya atau istri Dedi, Mama Lucy tidak bisa ketolong lagi. Mayang yang tertolong karena pendarahan bleeding gitu. Ya itu 2 anak itu. Nah, tidak terbesit atau tidak ada cita-cita apapun di dalam diri Dedi untuk anak-anak Dedi itu masuk menjadi menjadi public figure di dunia entertain, nggak ada gitu kan. Dari garis keturunan Dedi juga di keluarga juga nggak ada yang kita tuh keluarga public figure gitu. Itu tidak ada. Ya berjalannya waktu akhirnya pada saat itu Dedi mulai melihat anak-anak Dedi ini, Mayang dan Vanessa itu punya bakat seni. Bakat seninya tuh dari Dedi itu yakin karena Dedi kan waktu SMP atau SMA kan suka main ngeband gitu ya. Kayak cerita dari karirnya Vanessa ya semakin melejit lah ya, mulai dari akhirnya dari presenter itu main sinetron, layar lebar, iklan. Wah, alhamdulillah lah ya selama Dedi pegang itu. Jadi akhirnya ya mungkin waktu itu salah bergaul ya, pergaulannya juga pada saat itu jadi juga masih baru di dunia entertain, tidak tahu gitu ya. Akhirnya ya kita tahu sendiri ya Vanessa pada saat itu akhirnya ada kasus ya di Surabaya, ya ada kasus di Surabaya. Nah itulah titik balik Dedi melihat Mayang, udah deh Mayang nggak usah masuk ke dunia entertain. Walaupun pada saat itu Mayang sudah dipersiapkan juga. Kalau Mama Dedi itu udah disiapkan. Udah, jadi umur 5 tahun dia diajarin gitar. Kalau Vanessa itu fokusnya ke semua ya, ada sinetron, ada musik, layar lebar, iklan dan sebagainya. Kalau Mayang hanya khusus ini aja, khusus musik aja. Musik aja ya? Jadi sekolahin musik aja. Jadi panggil guru privat ke rumah, guru musik gitar sama guru vokal. Nah itu guru musik vokal sama gitar itu sejam-sejam. Jadi sejam sama Vanessa dulu, habis selesai Vanessa baru Mayang gitu. Tapi basic gitarnya mereka itu berdua, almarhum Vanessa sama Mayang itu basic gitarnya Dedi yang ngajarin gitu awal-awalnya gitu kan. Sayang juga kalau misalnya manggil guru kalau basic-basicnya Dedi bisa kan. Dedi mau tahu juga dia ini suka gak dengan gitar gitu. Pilihannya waktu itu gitar apa keyboard kan. Terus Dedi bilang kalau keyboard kamu nanti kalau misalnya ini hanya di belakang nggak kelihatan keren gitu kan. Ya mohon maaf nih yang keyboard, maksudnya kalau yang gitar itu kan dia di depan gitu keren gitu ya gitu. Akhirnya ya mereka mau akhirnya gitar gitu. Akhirnya kalau Mayang itu udah main gitar tuh dari umur 5 tahun, mulai dari ukulele karena dia ngelihat Vanessa kan, dia ngeliatin setiap hari itu dia di rumah kalau guru Dedi yang ngajar, habis Dedi ngajar terus ada guru, terus Mayang tuh ngeliatin aja. Dia kalau Vanessa lagi diajarin tuh dia duduk di bawah ngeliatin aja, umur 5 tahun kan masih kecil gitu kan. Pengen tahu terus sama Dedi juga gitu. Akhirnya dia tanya Dedi yang tanya ke Mayang. Mayang mau main gitar juga? Mau Dad gitu, aku mau. Udah dibeliin lah ukulele terus dia mau main serius tuh serius. Oh udah nih anak udah bakat nih. Mayang nih pasti udah bakat nih. Dedi kalau sudah melihat seperti itu, karena lihat ya Vanessa seperti itu aja Dedi total ya. Dia suka Dedi total. Jadi kalau Dedi sampai Dedi sekolahin karena Dedi tidak memaksakan anak. Dedi melihat aja kalau anak ini berbakat, Dedi support total. Tapi kalau enggak ya udah, Dedi sayang uang kan kalau misalnya dipaksa sama orang tua kan. Balik lagi nih, jadi pada saat Vanessa sudah ada kasus kemarin itu di Surabaya, mohon maaf diingatkan lagi. Jadi Dedi jadi trauma ya untuk Mayang. Padahal tadi Mayang itu sudah mulai jago tuh main gitarnya, dan di saat itu Vanessa sudah naik. Sudah namanya sudah ada ya, main sinetron segala macam. Nah, Dedi dia terkenal, tapi Mayang tidak memakai nama kakaknya pada saat mau ikut casting. Sorry bukan ikut casting, ikut audisi bukan audisi Idola Cilik, audisi Indonesia Mencari Bakat kayak gitu, tapi lebih ke ini musik. Dia musik bukan casting gitu. Jadi dia tidak membawa nama kakaknya, tidak pansos sama kakaknya. Udah Mayang aja. Kalau misalnya nulis kan orang nggak ada yang kenal dia adiknya Vanessa gitu. Nah, jadi dari situlah mulai Mayang tuh terasa kemampuannya untuk gitar sama vokalnya. Nah, satu hal prestasi yang membanggakan dari Mayang itu di umur 8 tahun, 8 apa 9 tahun, Mayang itu masuk 40 besar Idola Cilik di RCTI. Masuk tuh, masuk.
Waktu itu hostnya kan Raffi Ahmad pada saat itu kan, terus di karantina di salah satu apartemen dekat RCTI pada saat itu. Nah itu masuk tuh Idola Cilik, tapi gugur di 20 besar. Gugur di 20 besar. Tapi itu sebelum Idola Cilik itu dia ikut tuh IMB ikut, Indonesia Mencari Bakat ikut, terus Indonesian Idol Junior ikut, dari semua itu yang berprestasi ya Idola Cilik. Nah mulai dari situ tuh terus tuh Mayang diasah kemampuannya gitu, sampai akhirnya Dedi melihat kemarin, flashback lagi, akhirnya terjadi kecelakaan ya, kakaknya Vanessa meninggal pada saat itu sama Bibi ya, mengagetkan Dedi juga pada saat itu ya. Singkat cerita akhirnya dari situ Mayang bilang ke Dedi gitu. Dedi udah bilang, Kak, udahlah kakak nggak usah masuk ke dunia entertain ya, melihat kasus kakaknya waktu di Surabaya. Udah fokus sekolah aja ya. Udah musik sebagai hobi aja. Hobi tadinya kan traumaan itu ya. Iya, trauma itu. Dedi takut Dedi masuk ke dunia entertain gitu kan. Jadi seperti itu, jadi takut. Udah ke Mayang sekarang musik boleh terus tapi nggak usah ngeliat audisi lagi lah, udah sebagai hobi aja pada saat itu. Nah, pada saat kakaknya Vanessa almarhum meninggal itu, dia bilang, Dad, izin sama Dedi, aku boleh gak meneruskan jejak kakak almarhum Vanessa, boleh gak aku masuk gitu. Dedi berat waktu itu jawabnya ya, dia pengen masuk gitu. Aku pengen nunjukin bakat aku di nyanyi sama gitar aja. Aku nggak ikut kayak kakak main sinetron dan sebagainya, aku itu aja. Tapi Dedi menjawabnya tuh 3 hari gitu untuk jawab dia minta. Butuh waktu ya? Ya butuh waktu. Jadi dia pas Mayang bilang aku pengen masuk dunia entertain dengan bakat aku di gitar sama vokal gitu. Aku pengen jadi penyanyi aja. Karena bener yang pada saat naik-naiknya Mayang itu pada saat almarhum Vanessa betul itu ya. Dedi mulai naik muncul, betul. Mayang juga, jadi betul. Berarti itu asal usulnya. Jadi sebenarnya ada juga netizen yang melihat itu kan aji mumpung sebenarnya, momennya diambil. Nah makanya kan tadi dia bilang sebelum kejadian itu Mayang sudah ikut audisi, bahkan sudah masuk Idola Cilik gitu kan. Itu yang orang yang nggak tahu, dipikir Mayang ini pansos, dipikir Mayang ini mengambil kesempatan dari kakaknya. Kalau mengambil kesempatan dari kakaknya dia nggak punya bakat sih mungkin iya ya, tapi kan memang dia yang punya bakat gitu. Itu pun sebenarnya Dedi juga berat untuk mengizinkan pada saat itu. Jadi perlu waktu 3 hari gitu melihat, aduh gimana ya. Tapi kalau untuk dia mau masuk ke dunia entertain dengan bakatnya yang mumpuni itu, Dedi yakin dia bisa bersaing di dunia entertain gitu. Karena dia kan mainnya jago banget kan, bukan hanya gitar akustik ya, tapi gitar listrik kan. Ini kejadian yang banyak orang nggak tahu nih, akhirnya Mayang minta izin sama Dedi. Dedi bilang Dedi nggak bisa jawab. Dedi butuh waktu 3 hari gitu, 3 hari. Akhirnya 3 hari itu sebelum Mayang nggak tahu, terus Dedi ke makam dulu, ke makam mamahnya gitu kan. Minta izin gitu ya, supaya Dedi jangan salah melangkah lagi ya, Mama jangan sampai Susi ya. Ya, Mama Lucy. Lucy ya, karena kan Vanessa ini di dunia internet kan udah ada kejadian kasus yang sangat paling tidak ya bikin luka dalam ya, keluarga juga kan akhirnya mohon maaf jadi malu gitu dengan kasus seperti itu ya, keluarga besar gitu. Ini Mayang gimana ini gitu. Akhirnya Dedi ke makam lah, berdoa segala macam. Akhirnya ya feeling gitu, kayaknya bicara sama almarhum mamahnya itu ya boleh, mamahnya bilang gitu, tapi dijaga hati-hati gitu, jangan sampai kayak Mayang lagi gitu. Itu yang Vanessa. Iya, jangan kayak Vanessa lagi gitu. Tolong dijaga kalau memang dia mau masuk dunia entertain dengan bakatnya dia nyanyi itu. Ya tolong dijaga bener-bener gitu, jangan sampai nanti kayak seperti kasus ke kakaknya gitu. Jadi nah setelah dari makam itu pulang, Dedi ngomong dari hati ke hati, dan akhirnya Dedi izinkan, tapi itu pun pakai surat perjanjian. Ada surat perjanjian. Apa ada bocoran nih? Iya di tanda tangan, belum di tanda tangan di atas matre gitu. Itu ada tanda tangannya. Dedi duduk berdua, oke. Dedi kemarin sudah ke makam mama, terus Dedi udah bicara sama mama, yang Dedi batin Dedi berbicara ya mama mengizinkan kakak, ya kan di akhir-akhirnya manggil Mayang Dedi kan kakak kan, karena kan ada Aisyah kan.
kakak boleh masuk ke dunia entertain tapi harus ada syaratnya nih, syaratnya apa gitu. Terus dia udah bilang pokoknya dia kuliah aku nggak akan terganggu deh gitu, aku akan balance, aku akan menghadiahkan sarjana aku untuk Dedi gitu kan. Karena kan Vanessa kan almarhum juga kan putus kan gara-gara dunia entertain sibuk dan sebagainya, akhirnya sekolahnya juga jadi berantakan. Nah itu yang Dedi bilang, Dedi nggak mau kalau nanti kamu masuk dunia entertain sekolah kamu jadi berantakan. Dia janji, nggak Dedet, aku kuliah aku janji gitu, aku janji pokoknya aku bisa menyelesaikan sekolah aku dan entertain juga jalan gitu. Udah akhirnya dia bikin surat perjanjian gitu ya. Perjanjiannya ada 3 poin ya. Pertama, kalau kamu memang masuk ke dunia entertain, sekolah kamu juga yang tadi itu sekolah harus selesai, antara dunia entertain dan sekolah itu harus balance ya. Kedua, tidak narkoba ya, jauhi narkoba, jauhi seks bebas ya. Itu ada tuh ya, Dedi nggak mau nanti kamu ada narkoba, seks bebas. Yang ketiga, yang keempat, mohon maaf ya sekarang kan lagi musim ya, maksudnya lagi ngetren ya tato ya. Dedi bilang kayak jangan tato gitu ya. Boleh masuk dunia entertain, apalagi kamu di musik boleh. Dia nyanggupi gitu. Bener ya. Ini poin-poin ini yang tadi Dedi bilang, sekolah harus selesai, nggak prioritas utamanya sekolah, kuliah kamu. Terus ada poin yang berikutnya, jangan pacaran dulu ya. Jadi jangan pacaran dulu. Oh, ada juga itu ya. Ada. Tidak dibolehkan untuk jangan pacaran dulu, karena kan sekali lagi berkaca dari almarhum juga, karena dari kan pengalaman jadinya almarhum itu kan karena pacaran itu jadi semuanya jadi berantakan. Mungkin gitu. karena Dedi itu ngasih kebebasan. Iya gitu. Terlalu bebas jadi ya. Terlalu bebas, jadi seperti jadi percaya pengalaman. bahasanya gitu. Iya, apalagi kan perempuan nih, anak satu-satunya kan, dia udah maksudnya ya ada Aisyah juga pada saat itu, tapi maksudnya anak satu-satunya dari almarhum mamahnya itu kan. Jadi sekolah harus selesai, terus jangan pacaran dulu ya, nggak boleh Dedi ketahuan narkoba, seks bebas, sama yang terakhir itu tato. Kalau dari 5 poin ini kamu langgar, Dedi cut ya semua. Kamu nggak boleh lagi masuk dunia entertain, udah fokus aja sekolah. Iya Ded gitu, dia sanggupin dan dia tanda tangan pada saat itu gitu. Karena Dedi nggak mau nanti disalahkan kalau nanti terjadi apa-apa kan, ini ada buktinya nih gitu. Kamu udah sepakat sama Dedi gitu, masuk dunia entertain. Dedi pengen kamu menjadi public figure yang menjadi contoh yang baik untuk masyarakat gitu, bukan menjadi contoh yang kurang baik gitu. Dari situ tuh orang mulai ngelihat, oh Mayang bisa nyanyi, oh Mayang bisa gitar. Waktu itu jadi memang strategi awalnya Dedi ingin menunjukkan dulu nih ke netizen. Netizen kan udah julid pada saat itu. Dia bilang Mayang kan hanya pansos mengambil keuntungan dari itu. Nah, Dedi mau skip itu. Dedi mau nunjukin nih loh, Mayang tuh sebenarnya punya bakat gitu. Nah, mulai tuh netizen mulai mereda dan bisa menghargai, menerima. Oh, Mayang ternyata bisa main gitar, bisa nyanyi. Mulainya dari situ. Nggak mudah pansos Oke, Ded. Iya, Oke. gitu. Ded, cukup lumayan nih pembahasannya awal di Mayang ya. Ya. Kita break dulu, Ded. Oh, break Nanti dulu ya. ada segmen selanjutnya, Ded. Ya, boleh. Keseruan tentang Seru ya. Mayang lagi nih, Ded. Mayang lagi ya. Nah, tapi Oke. nanti ya, Ded ya. Boleh. Kita lanjutkan. Siap. Kita break dulu. Oke. Oke, pemirsa Rasis Show. Jangan kemana-mana, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol dan berbincang-bincang kembali bersama Dedi Sudrajat alias Dedi. Oke. Dengar nih baru aja kan Mas Dodi. Itu Mas Dodi. Mas Dodi biar akrab gitu kan. Iya. Mas Dodi baru aja operasi kantung mata ya. Itu tuh katanya nih disuruh sama calon istri. Itu bener nggak sih? Aduh, gitu ya. Gini sih, mengenai kantong mata yang dilihat ini kantong mata Dedi baru dioperasi, ini baru udah jelang 2 minggu nih, sudah mulai membaik. Ya, masih ada bengkak-bengkak. Iya, masih ada bengkak-bengkak dan hitam ini ya. Operasi kantong mata ya. Oke, topiknya sekarang kantong mata. Kantong mata itu Dedi memiliki kantong mata itu dari 10 sampai 15 tahun yang lalu. Kantong mata itu ternyata kantong mata Dedi itu hidup. Itu tadinya kecil, 15 tahun yang lalu kecil, tapi lama-lama kok dilihat semakin tahun kok udah 15 tahun tuh semakin besar gitu. Oh, Dedi kan mungkin punya keturunan memiliki kantong mata, ayah Dedi juga kan punya kantong mata gitu. Nah, dilihat, itu sudah punya impian dari dulu sebenarnya mau operasi kantong mata gitu. Tapi yang pertama takut itu karena di mata
Yang kedua biayanya juga nggak sedikit. Mahal. Mahal banget ke operasi kantong mata tuh. Berapa kisarannya Dedi? Di 40 juta. Oh, 40 juta. Ya, kalau bagi Dedi cukup mahal ya. Iyalah. Kalau Bagi saya mahal sekali. Mahal sekali, Mbak Dedi juga mahal sekali, sayang kan. Gitu, 40 juta buat ngelamar Aspri saya bisa. Oh bisa ya, oh ya, oke. Maharnya. Maharnya ya. Di-up dikit lah nggak apa-apa. Ya. Onta nggak mau onta. Onta mau nggak tuh? Onta, nanti kalau onta kemana-mana susah di sini pakai onta. Iya. Kan dijual dulu, ya kan? Iya. Terus lanjut deh. Ya, jadi operasi mata itu udah impian Dedi dari dulu gitu untuk ngebuang kantong mata. Tapi karena takut ya, karena di mata takut gagal atau takut apa gitu. Nah, mulai timbul keberanian itu saat Mayang dioperasi hidung. Ya, Mayang kan dioperasi hidung tuh di klinik Nibel oleh dokter Hartono pada saat itu. Terus hasilnya ternyata bagus banget, natural banget gitu. Jadi hidungnya Mayang itu mancung bagus dan pasca operasi dan setelah operasi tuh nggak ngalami sakit kan. Dedi yang kerawat kan, sakit nggak segala macam nggak. Pokoknya nggak biru-biru juga gitu. Pokoknya bagus banget gitu. Sampai kan Dedi akhirnya kenal sama dokter Hartono kan. Nah, terus Dedi konsultasi tuh sama dokter yang operasi hidungnya Mayang. Dok, kalau misalnya saya operasi ini kantong mata gimana sih, Dok? Gitu. Dengan umur saya yang sekarang ini, terus dengan apa resiko-resikonya dan segala macam, terus kata dokter itu dokter Hartono bisa dioperasi kantong mata dan operasinya nggak sakit kok gitu, nggak lama, 1,5 jam hampir sama lah kayak Mayang gitu. Ya udah timbullah keberanian untuk membuang kantong mata Dedi. Nah, kalau masalah istri itu sebenarnya dukungan aja sih. Pada saat Dedi mau operasi, aku nih mau operasi gitu, operasi kantong mata, dia ngedukung aja. Iya bagus tuh, kantong mata kamu besar banget, tebal banget gitu. Bukan dari saran istri ya, calon istri. Iya, dari calon istri Ya, didukung bisa aja dong, gitu. Gak bisa nikung kayaknya Mas, ya. Kalau keinginan sih emang keinginan Dedi, tapi hanya disupport aja, oke gitu. Jadi dia bilang ya baguslah kantong mata kamu, karena dia juga ngeliat itu kantong mata kamu semakin besar gitu, dilihatnya juga nggak enak gitu. Terus Dedi juga nggak pede sih, kan karena Dedi juga kan suka sering live TikTok ya, suka live TikTok kan zoom in banget ya gitu. Kalau melihat kantong matanya gitu, akhirnya ya sejak itu akhirnya diputuskan untuk operasi tanggal berapa ya, 2 minggu yang lalu gitu. Ya sudah akhirnya dioperasi. Nah inilah hasilnya. Ya ada jahitannya gitu Ini ya. coba pegang dong. Ini juga. Kok aku yang gugup ya? Ini nggak dicuci nih kayaknya 1 tahun ya, tapi memang ada masih ada gitu ya? jahitan. Nah, tuh. Gitu. Dikirain karena untuk necis-necis gitu loh, Dedi. Gitu. Karena kan netizen biasa kalau Dedi melakukan sesuatu pasti seolah-olah kontroversi ya, kontroversi. Iya. Bilangnya maaf ya Det, Iya. udah tua gaya-gaya gitu kan. Maaf loh Det. Iya nggak apa-apa. Operasi kantong mata itu nggak melihat umur gitu. Memang kantong mata itu biasanya itu juga Bang Arif juga ada kantong matanya kan gitu. Jadi kantong mata itu ada yang hidup, ada yang tidak gitu. Kalau yang tidak itu mungkin sampai tua juga kantong matanya hanya biasa aja. Ada tapi nggak terlalu besar gitu. Kalau Dedi ini besar, dia kayaknya capek gitu, berat gitu ya. Kalau teman-teman gampang lelah berarti Det ya? Iya kan Dedi share tuh yang setelah operasi di dalamnya tuh ada lemak-lemaknya tuh banyak banget kayak gaji gitu. Jadi Dedi tuh merasa berat banget kalau ada kantong mata gitu. Bukan masalah tua, umur dan sebagainya sih, enggak, sebenarnya memang nggak nyaman aja dan memang udah 15 tahun yang lalu. Dan bagi yang nonton nih pemirsa Rasis Show ya yang seumuran sama Dedi yang udah memiliki kantong mata, dioperasi aja sih, nggak sakit kok. Dan tapi ya memang udah harus siapkan dana ya, koceknya juga lumayan ya, tapi worth it sih. 40 juta tapi kita udah nggak punya kantong mata lagi, itu kan enak kan gitu, dilihatnya juga enak gitu kan. Tadi dipegang kan udah kan? Pegang. Gimana? Gitu. Tapi kenapa Barbie Det kan orang-orang banyak yang tahu sama Vista Putri. Gimana tuh Det? Jadi pada saat itu yang tadi Dedi bilang kebenaran aja sih. Kebetulan kan Dedi bilang Dedi mau dioperasi, Barbie juga mau dioperasi. Pada saat itu Vista sebenarnya juga pengen nemenin Dedi. Tapi karena jadwalnya kali ya. Jadwalnya Vista itu bentrok, nggak bisa, jadi nggak bisa nemenin Dedi gitu.
gitu. Ya kalau sama Barbie sih baik lah, teman baik. Jadi hari Kamisnya juga Dedi temenin Barbie tuh operasi, jadi sama-sama support lah, saling support gitu. Tapi dua wanita ini kayaknya ada something like sama Dedi nih, suka sama Dedi nih, antara Barbie sama Vista. Nah kalau Dedi ini kan kalau boleh milih nih, pilih lokal apa campuran blasteran nih, Det? Yang jelas Karena lah kan pilih saya. Vista Putri kan blasteran ya, Det ya? Ya, kalau Vista ini kan emang Indo-Belanda ya, Indonesia Belanda. Gini, untuk masalah pertemanan, Dedi berteman sama siapa aja. Berteman sama siapa aja dan kelihatannya juga mesra-mesra aja. Itulah emang Dedi seperti itu. Dedi karakternya sama Vanessa. Berarti kamu jangan ini, karena Dedi itu sama siapa aja mesra. Aduh. Jangan Ya. baperan Takut dulu. patah hati lah. Ya, jangan baperan dulu. Nah, lanjut Det, gimana Det? Ya, Dedi sama Mayang tuh ekstrovert. Ya, mudah bergaul sama siapa aja gitu. Jadi kelihatannya memang kelihatannya jadi mesra gitu kan. Kalau Dedi tuh sama siapa kayak tadi itu kan, ayo deh. Orang Dedi orangnya tuh sahabat tuh ngerangkul gitu. Kalau sama siapa aja tuh ngerangkul, tangannya tuh gitu. Jadi kelihatannya mesra gitu. Tapi memang itu orang ekstrovert kan memang gitu kan, mudah bergaul kan. Kalau introvert kan jangankan dia begini aja, kalau tangannya diem aja kan kayak Mayang kayak gitu. Jadi Dedi sebenarnya sama Vanessa. Oke. Nah, jadi sama berteman sama siapa aja Dedi terbuka, teman perempuan dan sebagainya. Kalau untuk masalah jodoh Dedi serahkan sama yang di atas. Mau lokal, mau import, mau setengah import, mau setengah lokal. Jadi selain yang di atas kan jodoh, Iya. jodoh, mati, Rezeki. rezeki itu Allah yang ngatur Iya. kan. Orang ada yang pacarannya 10 tahun, pacarannya sama siapa, nikahnya sama siapa, ya kan. Ada yang pacaran cuma sebulan, harusnya langsung nikah. Ada yang 10 tahun nggak nikah akhirnya sama orangnya. Itu dia. Jadi kita nggak tahu misteri jodoh Dedi tuh siapa, Dedi nggak tahu. Tapi yang sekarang ini prioritas Dedi sebenarnya bukan ke situ. Prioritas Dedi adalah ke Mayang. Ya, pendidikannya Mayang, karirnya Mayang, karyanya Mayang, prestasi Mayang itu yang Dedi utamain. Dedi, kali ini kita akan sebentar lagi, sebentar lagi kita akan ngobrol-ngobrol kembali di segmen selanjutnya. Dan kemana-mana tetap saksikan Rasis Show. Oke, Det, ini suhu biar agak sedikit reda nih. Kebetulan dari tim Rasis Show, biar Dedi juga tenang, ada minuman yang sangat menyegarkan. Oh, oke. Nah, boleh Det, dicobain dulu. Nah, ini namanya madu hijau, Det. Waduh, mudah-mudahan nih habis minum madu hijau. Khasiatnya apa nih? Nah, coba tolong dibacakan. Diminumin apa minum sendiri? Diminum. Saya kayaknya diminum. Madu hijau, Madu hijau. khasiatnya banyak banget nih, apalagi untuk kesehatan, Oke. jantung, Oke. lambung, apalagi di umur Dedi yang Nah. banyak banget Aktivitas ya, yang supaya- job tiap hari. Supaya Jos, semangat ya, jos. menjaga Mayang, mendidik Mayang ya. Oke, jadi cobain ya, coba. Iya, minumnya sambil ngeliatin dong, Det. Nah, aduh. Gimana, Mas Gimana, Dedi? gimana, Kayaknya Det? tambah manis ya kalau ngeliat Lagi saya. dong, lagi. Oh iya, boleh pegang sendiri? Oh, enak. Tapi tangannya Enak kelamaan banget. juga. Ya, makasih ya. Iya. Ini intermezzo aja Iya, iya, supaya iya, tadi iya. kan panas ya. Iya, Dedi iya, orangnya kayak gitu kan, Dedi bilang Dedi ekstrovert, sama Iya, siapa juga Dedi rangkul, Dedi pegang gitu ya. Siap. Oke, enak. Oke. Bang Arif, Habisin, Det. Habisin ya? Nah, habisin, harus habis, Det. Nah, karena memang bagus minumannya. Apalagi kan setelah ini ini ada kayak job lagi. Iya, alami ya, Alami. herbal ya. Herbal, Enak. herbal. Benar. Oke, thank you. Oke. Sampailah kita di penghujung acara kita di Rasi Show bersama Mas Dodi Sudrajat. Sampai berjumpa kembali di Rasi Show di berikutnya. Rasi Show, rasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip tapi Fakta. Wuh.